memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sukacita dan bahagia. Yang saya hormati ibu guru dan teman-teman semuanya. Ada kata pepatah yang mengatakan, perjalanan 1 mil dimulai dengan 1 langkah. Oleh sebab itu, hari ini kita memulai langkah-langkah kecil untuk membawa kita ke dalam kesuksesan. Adapun tema ceramah saya pada hari ini adalah berani mencoba tanpa rasa takut. Siapa sih dari antara kita yang tidak pernah merasakan rasa takut? Mungkin sebagian besar dari kita menganggukkan kepala karena pernah merasakan rasa takut. Hadirin sekalian, pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa terkadang kita merasa ragu, takut gagal, bahkan cemas sebelum memulai? Jawabannya mungkin terletak pada rasa takut. Takut akan gagal, takut akan ditolak, bahkan takut sebelum memulai. Baiklah, di sini saya ingin membuka ceramah hari ini dengan sebuah kisah inspiratif. Kisah ini mungkin sudah pernah Anda dengar sebelumnya, tetapi saya berharap ketika kita mendengar kisah ini, kita bisa melihat betapa pentingnya keberanian untuk mencoba tanpa rasa takut. Kisah ini tentang seorang ilmuwan besar yang bernama Thomas Alva Edison. Ya, dia adalah seorang penemu bola lampu. Ketika pertama kali ia mencoba untuk membuat bola lampu, ia tidak berhasil dalam percobaannya. Bukan hanya 1 atau 2 kali saja, tetapi ia ribuan kali gagal dalam percobaannya. Suatu ketika ada seorang wartawan yang penasaran dan bertanya. Katanya, apakah Anda tidak merasa lelah? Anda sudah ribuan kali mencoba, tetapi tidak berhasil. Mengapa Anda masih ingin mencobanya? Tahukah teman-teman apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison berkata dengan tenang. Katanya, saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Luar biasa bukan? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tidak membiarkan kegagalan menghentikan mereka. Edison memiliki ribuan alasan untuk berhenti dan menyerah, tetapi Edison memilih untuk tetap berani dan terus mencoba hingga akhirnya ia berhasil. Bayangkan saja, ketika Edison mungkin berhenti dalam percobaannya yang ke-100, 500, atau bahkan ke-900, mungkin hingga saat ini bola lampu belum ada untuk kita pakai. Rasa takut itu sebenarnya adalah sesuatu yang alami. Rasa takut adalah mekanisme alami untuk kita melindungi diri dari bahaya. Tetapi jika rasa takut menguasai hidup kita, seringkali kita bisa terjebak dalam zona nyaman. Dan zona nyaman tersebut seringkali menjadi penghalang utama kita untuk berkembang. Hadirin yang terhormat, berani mencoba tanpa rasa takut bukan berarti kita harus memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang besar dan beresiko tinggi. Tapi mulailah dari hal yang sederhana yang dianggap menantang. Misalnya, jika kita takut berbicara di depan umum, mulailah berbicara di depan keluarga atau di lingkungan teman-teman terdekat kita. Hal-hal sederhana yang dianggap menantang dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Keberanian itu bukan tentang meniadakan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap bertindak meskipun sedang merasakan takut. Jadi jangan salah sangka bahwa orang yang berani bukan berarti mereka yang tidak merasakan takut. Mereka juga merasakan rasa takut yang sama. Mereka takut gagal, takut untuk mencoba, takut untuk penolakan. Tetapi mereka memilih untuk tidak membiarkan rasa takut itu menghalangi perjuangan mereka. Saudara-saudara sekalian, kita bisa belajar dari dunia anak-anak. Terutama anak-anak yang masih kecil merupakan contoh nyata dari keberanian mencoba. Ketika seorang anak pertama kali belajar berjalan, ia pasti jatuh berkali-kali, hingga bahkan menangis karena terluka. Apakah mereka menyerah? Jawabannya ya, mereka tidak menyerah. Mengapa? Karena mereka memiliki keberanian yang alami yang luar biasa. Mereka tidak takut gagal. Mereka lebih fokus pada
upaya untuk berhasil untuk berjalan. Nah, disinilah kita belajar tentang pentingnya memiliki pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Orang-orang yang memiliki pola pikir yang bertumbuh, mereka akan menyadari bahwa kemampuan yang mereka miliki dapat dikembangkan dengan usaha dan pembelajaran terus-menerus. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan merupakan batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Orang-orang yang memiliki growth mindset akan terus mencoba meskipun mereka gagal, karena mereka tahu dari setiap pencobaan yang mereka lalui, mereka dapat belajar sesuatu yang baru. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa sih mencoba hal baru itu penting? Mengapa kita tidak tetap stay di zona nyaman saja? Nah, jika kita stay di zona nyaman saja, kita akan kesulitan untuk berkembang. Di sini saya ingin membagikan 3 manfaat betapa pentingnya mencoba hal yang baru. Nah, manfaat yang pertama, membuka peluang yang baru. Nah, dengan kita mencoba sesuatu yang baru, kita akan menemukan peluang untuk menemukan apa yang kita sukai. Bahkan bisa saja kita menemukan karir yang kita sukai, atau bahkan membawa kita kepada pintu kesempatan-kesempatan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Manfaat yang kedua, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Setiap kali kita mencoba sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, kita dapat belajar sesuatu yang baru. Baik itu pengetahuan praktis atau pengetahuan yang memperkaya hidup. Mungkin saja di masa depan kita akan memerlukan pengetahuan-pengetahuan itu untuk mempermudah jalan karir kita. Nah, dan yang ketiga, membantu untuk menemukan minat dan potensi diri. Terkadang kita tidak benar-benar tahu apa yang kita sukai. Seringkali kita mencoba sesuatu hal lalu bosan. Tetapi ketika kita mencoba hal-hal baru, itu dapat membantu kita untuk menemukan minat atau potensi kita yang tersembunyi. Nah, di sini saya juga ingin memberikan beberapa tips untuk mengatasi rasa takut Anda. Tips yang pertama, kenali dan pahami mengapa Anda merasa takut. Nah, luangkan waktu sebentar untuk memahami rasa takut Anda. Apakah Anda takut rasa gagal, atau Anda takut untuk ditolak, atau bahkan Anda takut untuk menerima kritikan. Dengan mengetahui asal mula rasa takut Anda lebih mudah mengatasi rasa takut tersebut. Tips yang kedua, ubah pola pikir Anda terhadap kegagalan. Lihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Setiap kegagalan membawa pembelajaran yang dapat membuat Anda lebih kuat dan siap ke tahap selanjutnya. Ingat saja, orang-orang sukses juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu kegagalan. Tetapi yang membedakannya adalah cara untuk menghadapi kegagalan tersebut. Nah, tips yang keempat dan terakhir adalah terima rasa takut adalah sesuatu yang wajar. Nah, semua orang pasti merasa takut saat mencoba hal-hal yang baru. Ingat bahwa rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar dan normal. Semua orang pasti merasakan takut. Tidak perlu melawan rasa takut itu secara berlebihan atau menghindari rasa takut tersebut. Tetapi rasa takut itu hanya perlu dikalahkan untuk tidak menghentikan langkah Anda. Nah, jika kita masih merasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru, coba tanyakan pada diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang saya takutkan? Apakah saya takut akan gagal? Atau saya takut tentang apa yang orang lain pikirkan? Nah, pertanyaan itu dapat membantu kita untuk menemukan apa sebenarnya yang kita takutkan. Hadirin yang berbahagia, di sini saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan sesuatu hal yang mungkin Anda tunda karena rasa takut. Mungkin itu mengenai cita-cita, masa depan, atau impian Anda. Mungkin Anda takut untuk mencobanya, atau bahkan mungkin Anda takut menghadapi prosesnya, atau bahkan Anda takut pada hasilnya. Tetapi cobalah mencoba untuk memulai dari langkah kecil untuk mewujudkannya. Jangan biarkan rasa takut itu menghentikan Anda dari hidup yang penuh warna, penuh potensi, dan penuh makna.
Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat diri kita bukan sebagai orang yang dibatasi oleh rasa takut, tetapi sebagai orang yang memiliki keberanian untuk melangkah lebih jauh melampaui batas-batasan yang ditetapkan oleh diri sendiri. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah langkah awal menuju keberhasilan. Jangan takut ditolak, karena penolakan adalah petunjuk untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, saudara-saudara sekalian, berani mencoba adalah kunci awal untuk kita membuka potensi diri kita. Nah, ketakutan adalah salah satu hal yang wajar, tetapi jangan pernah sekali-sekali membiarkan rasa takut itu menguasai diri kita. Keluarlah dari zona nyaman. Cobalah hal-hal baru yang dapat mengembangkan potensi kita. Jangan biarkan ketakutan itu membatasi diri kita, sehingga potensi-potensi kita tidak dapat kita salurkan. Hadirin semua, mari kita mulai hari ini dengan tekad yang baru untuk memulai tanpa rasa takut. Demikian ceramah yang bisa saya bawakan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Selamat pagi, selamat mencoba, dan selamat untuk berani menaklukkan dunia. Terima kasih.